Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal-soal prediksi UTUL UGM untuk materi Bahasa Indonesia. Kita langsung masuk di soal yang pertama. Baik, kita masuk ke pertanyaannya dahulu. Perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 5 adalah perbaikan dari kalimat nomor 5. Berarti kalimat nomor 5 ini belum efektif, maka dari itu perlu diperbaiki agar kalimat nomor 5 menjadi efektif. Kita perhatikan di kalimat nomor 5. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2005 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oke, di sini manakah yang paling sesuai? Saat ini adalah jenis keterangan, berarti kita mencari dulu siapakah subjeknya dan apakah predikatnya. Oke, jumlah mereka sejak tahun 2005 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang. Ini adalah subjeknya. Kemudian disebarkan ini adalah sebagai predikat. Kemudian hampir di seluruh kabupaten Indonesia, kabupaten atau kota di Indonesia ini adalah sebagai keterangan. Kemudian saat ini adalah keterangan waktu. Maka dari itu apabila kita memperbaiki saat ini harus ada koma agar apa? Memisahkan antara subjek dan keterangan karena bukan menjadi satu kesatuan antara subjek dan keterangan, jadi harus ada komanya. Kemudian jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan. Kemudian yang ini tidak boleh ada sebelum predikat. Oke, kaidahnya seperti ini. Sebelum predikat tidak boleh ada kata yang. Karena apa? Nanti predikatnya berubah menjadi keterangan. Sedangkan setelah subjek itu adalah predikat, bukan keterangan. Jadi kata yang harusnya dihapus. Kemudian disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Oke, di sini kan ada jumlah mereka, atau mereka ini maksudnya penduduk ya. Sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang. Berarti kata disebarkan ini maknanya itu adalah sesuatu secara sengaja, disebarkan secara sengaja. Berarti disebarkan ini maksudnya adalah dilakukan secara sengaja. Padahal penyebaran penduduk itu tidak dilakukan secara sengaja, tapi tidak sengaja. Maka dari itu, kata disebarkan diganti dengan kata tersebar. Inilah yang paling tepat. Jadi mengubah kata disebarkan menjadi kata tersebar. Oke. Baik, setelah itu tidak ada perlu lagi diperbaiki. Mana kita lihat dari pilihan gadannya, mana yang paling tepat? Saat ini jumlah mereka tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Berarti yang A ini tidak sesuai. Kemudian yang B, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oke, di sini harusnya ada koma. Tapi di sini tersebar sudah benar, tapi harusnya di sini yangnya dihilangkan. Kemudian yang C, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Oke, penulisan disebar di sini tidak boleh dipisah karena tidak menunjukkan keterangan tempat. Maka penulisannya harus digabung karena itu imbuhan. Jelas yang C ini salah. Kemudian yang D, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015
sampai tahun 2017 adalah sebanyak 1.644 orang yang disebar hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oke, ini di sini tidak ada perubahan, yang D salah. Kemudian yang E, saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang berada hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Oke, maksudnya berada ini kan tinggal, padahal ini yang dijelaskan adalah tentang penyebaran. Maka dari itu, jawabannya tidak ada yang benar, tapi yang mendekati benar itu adalah yang B. Baik, kita pilih saja yang B. Baiklah. Oke, kita pilih saja yang B untuk yang mendekati benar, padahal sebenarnya antara pilihan ganda ini tidak ada yang tepat. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Gabungan yang paling tepat untuk kalimat 3 dan kalimat 4 adalah gabungan. Kalau kita menggabungkan sesuatu, kalau kita menggabungkan kalimat, berarti kita menggabungkannya dengan konjungsi atau kata hubung. Ini juga kata hubung, pasti untuk menggabungkan atau menghubungkan. Kita perhatikan dulu kalimat 3 dan kalimat 4. Kementerian Sosial atau Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Baiklah, kita lihat dulu hubungan antara kalimat 3 dan kalimat 4. Hubungannya itu apa? Ini diperhatikan, Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Oke, garis bawahi kata diharapkan. Berarti ini adalah menunjukkan akibat dari sesuatu. Maka dari itu 3 dan 4 ini harusnya dihubungkan dengan konjungsi sebab akibat, bisa memilih kata karena ini akibat ya. Maka dari itu memiliki hubungan akibat, gunakanlah konjungsi sehingga. Jadi nanti kalau digabung, sehingga tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Kita perhatikan dari yang A. Kementerian Sosial, Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya dan sampai tahun 2020. Oke, dan ini adalah menunjukkan gabungan. Jadi menggabungkan antara satu kalimat dan kalimat yang lainnya. Maka dari itu dan tidak sesuai karena dan ini adalah gabungan kalimat. Sedangkan di sini menunjukkan diharapkan. Maka dari itu ini adalah ingin mendapatkan akibat dari sesuatu. Kemudian yang B diperhatikan di sini ada Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Akibatnya, kenapa akibatnya ini harusnya benar ya, tapi letaknya salah, letaknya harus di awal. Karena apa? Akibat ini termasuk dalam konjungsi antar kalimat, jadi letaknya harus di awal, masuk ke konjungsi antar. Ada konjungsi antar kalimat dan intra kalimat. Kalau antar kalimat ini letaknya harus di awal, kalau intra ini harus di tengah. Nah, sehingga ini termasuk konjungsi intra kalimat, maka dari itu letaknya dia harus di tengah. Kita perhatikan yang C. Kementerian Sosial menargetkan pertumbuhan secara nasional 200 sampai 500 orang setiap tahunnya sehingga sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 pelopor perdamaian. Maka dari itu yang C sudah benar. Kita perhatikan kalau yang D ini adalah konjungsi maka ini lebih ke simpulan dari sesuatu. Kemudian yang E adalah karena, kalau karena ini adalah sebab atau penyebab. Maka dari itu dia kan beda sama akibat. Jadi konjungsi karena tidak boleh untuk diletakkan antara kalimat 3 dan 4. Jawabannya yang C. Masuk ke soal selanjutnya. Inti kalimat 6 adalah
inti kalimat 6, hanya kalimat 6. Berarti kita perhatikan kalimat 6 saja. Kemensos kini juga telah memiliki satu relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Antara lain Taruna Siaga, Bencana Tagana, dan pendamping program Keluarga Harapan. Oke, inti dalam sebuah kalimat. Ini sama dengan gagasan utama dalam kalimat. Nah, bagaimana kita menentukan inti kalimat? Inti kalimat ini, kalau kalimatnya yang ditanyakan inti, yang pasti ini kalimat yang telah diperluas. Kalimat yang diperluas ini terdiri dari struktur subjek, predikat, objek, keterangan, maupun pelengkap. Maka dari itu ini disebut diperluas. Nah, kalau kita sudah bisa mengetahui antara kalimat ini diperluas, berarti kita harus menentukan kalimat intinya. Kalimat inti ini terdiri dari subjek, predikat, atau objek. Objek ini opsional karena yang paling utama adalah subjek dan predikatnya dulu. Berarti kita harus menentukan subjek dan predikatnya. Baik, kita perhatikan kalimat 6 tadi, kita tentukan subjeknya dulu. Kemensos ini juga telah memiliki satu relawan dan pendamping sosial. Oke, di sini subjeknya adalah Kemensos. Kini juga telah memiliki di sini adalah sebagai predikatnya satu relawan dan pendamping sosial. Ini adalah objeknya yang berfungsi untuk membantu masyarakat. Oke, ini adalah sebagai pelengkap. Berarti kita pilih yang ini saja, subjek, predikat, dan objeknya. Subjeknya tadi Kemensos, kemudian memiliki, objeknya adalah relawan dan pendamping sosial. Yang paling sesuai adalah yang A, Kemensos memiliki relawan dan pendamping sosial. Baik, kita masuk ke soal selanjutnya. Kita baca dulu pertanyaannya. Simpulan bacaan di atas adalah, baik, kita diminta untuk mencari simpulan. Kalau kita mencari simpulan ini adalah hampir sama dengan ringkasan. Tapi simpulan ini bisa diambil dari cara berpikir deduktif dan induktif. Maksudnya bagaimana? Berarti kalau kita mau menentukan simpulan, kita harus mencari tahu dulu gagasan utamanya dari setiap paragraf. Itu kan ada 2. Berarti kita mencari gagasan utama dari paragraf 1 dan paragraf 2. Tapi bedanya bagaimana? Kalau yang paragraf 1 kita ambil deduktifnya, jadi kita ambil gagasan utamanya secara deduktif. Kalau di paragraf kedua kita ambil gagasan utamanya secara induktif. Berarti kita ambil di bagian akhirnya. Kita tentukan dulu gagasan utama di kalimat di paragraf yang pertama. Masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Kementerian Sosial Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang di setiap tahunnya. Sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Oke. Di sini gagasan utamanya adalah tentang masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Berarti konflik sosial di Indonesia mendorong pemerintah meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Ini adalah gagasan utamanya di paragraf yang pertama. Kemudian kita perhatikan paragraf yang kedua. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kemensos kini juga telah memiliki satu relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan, antara lain Taruna Siaga, Bencana Tagana, dan pendamping Keluarga Harapan. Berarti kita tentukan
Ini adalah gagasan induktifnya di paragraf kedua. Kemensos memiliki satu relawan dan pendamping sosial. Ini adalah gagasan utamanya. Sorry, Mas Kat. Ini Kemensos kini juga telah memiliki satu relawan dan pendamping sosial. Ini adalah gagasan utama di paragraf yang kedua, tinggal kita gabungkan. Manakah penggabungan yang paling sesuai? Pelopor perdamaian dan relawan sosial akan terus ditingkatkan jumlahnya oleh pemerintah. Oke, yang A ini bukan simpulan karena ini hanya gagasan utama paragraf 1. Kemudian yang B, pelopor perdamaian memiliki peran strategis dalam mengatasi bencana alam di Indonesia. Ini bukan gagasan utama, tapi ini adalah kalimat penjelas. Kemudian yang C, pelopor perdamaian berperan penting dalam mendampingi masyarakat mengatasi bencana alam dan sosial. Ini hanya gagasan utama paragraf kedua, berarti bukan termasuk simpulan. Kemudian yang D, bencana alam dan bencana sosial merupakan bagian yang harus ditangani oleh pelopor perdamaian. Ini adalah kalimat penjelas. Maka dari itu kita perhatikan yang E. Peningkatan jumlah pelopor perdamaian menjadi hal penting dalam mengatasi bencana alam dan sosial. Oke, di sini peningkatan ini adalah gagasan utamanya paragraf 1. Oke, kemudian mengatasi bencana alam dan sosial ini gagasan utama paragraf kedua. Maka dari itu jawabannya paling tepat adalah yang E. Soal yang terakhir, soal nomor 15. Kalimat yang tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua adalah, berarti untuk mencari kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah kalimat terakhir di paragraf kedua. Untuk itu kita bisa mengetahui kalimat yang pas untuk sebagai pelengkap paragraf kedua. Kita perhatikan kalimat terakhirnya. Kemensos kini juga telah memiliki relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan. Antara lain ada Taruna Siaga Bencana dan pendamping program Keluarga Harapan. Berarti di sini Kemensos ya yang dibahas memiliki satu relawan dan pendamping sosial untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana, yakni namanya Taruna Siaga Bencana dan pendamping Keluarga Harapan. Kita lihat dari yang A. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan tagana tersebut dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam dan korban bencana sosial. Oke, di sini yang dibahas adalah di sini kan yang dibahas tadi adalah bukan hanya korban bencana sosial saja, tapi adalah bencana alam dan kemiskinan, kemudian ada pendamping Keluarga Harapan. Berarti di sini yang dibahas saja bencana alam dan bencana sosial saja. Yang tentang program Keluarga Harapan tidak jelas, tidak disebutkan. Maka dari itu yang pilihan A tidak tepat. Harapannya adalah keberadaan pelopor perdamaian dapat membantu pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Oke, di sini adalah tidak jelas, maksudnya harapannya siapa? Di sini kan harusnya dijelaskan tentang Kemensos itu tadi. Yang B tidak tepat, yang C. Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, relawan, dan petugas dinas terkait dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Di sini tadi tidak ada petugas dinas ya, yang dibahas adalah pendamping Keluarga Harapan, maka dari itu yang C tidak sesuai. Kemudian yang D, Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian dan pemerintah daerah tersebut dapat membantu masyarakat menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Di sini adalah pemerintah daerah, tidak disebutkan tentang pendamping Keluarga Harapan. Dan ada tadi Taruna Siaga Bencana atau Tagana, jadi tidak tepat. Kemudian yang E, Kemensos berharap bahwa sinergitas dan kolaborasi bahu-membahu antara pelopor perdamaian, tagana, dan pendamping program Keluarga Harapan
dapat membantu masyarakat dalam menangani korban bencana alam, korban bencana sosial, dan fakir miskin. Oke, di sini jelaskan ada pelopor perdamaian, tagana, pendamping program keluarga harapan, dan dijelaskan ada fakir miskin juga. Maka dari itu, kalimat yang tepat untuk melengkapi informasi dalam paragraf kedua adalah yang E. Baik, itu pembahasan untuk pertemuan kali ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Sukses terus untuk ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.